DPR RI Bapak Haji Yandi Santo yang telah memberikan sambutan dan apresiasi yang tinggi kepada kita semua. Yang saya hormati, kita muliakan Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Musleh yang telah memberikan pandangan dan pikiran dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada seluruh peserta muktamar kedua PGN Indonesia, dan kita tentu berbangga dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Pak Bupati ini diberikan anugerah panjang umur dan sehat, dan saya yakin doa-doa para guru itu tembus ke aras. Beliau ini, pikiran-pikiran beliau dan kebijakan-kebijakan publik beliau sejatinya dimasifikasi untuk menjadi lesson learned bagi bupati dan kepala daerah seluruh Indonesia. Saya hormati sahabat saya yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Kepala Bidang Pak Suud, luar biasa. Beliau tidak hanya di sini tapi juga telah selalu memberikan ruang-ruang diskusi dengan kawan-kawan guru di Yogyakarta. Saya hormati sahabat saya Pak Kakan Menak Kabupaten Bantul. Terima kasih Pak telah membersamai kita demi untuk suksesnya muktamar kedua PGN ini. Saya hormati sahabat saya Pak Suud, Pak Edi, salah seorang pejabat guru dan tenaga pendidikan Kakanwil Kementerian Agama. Saya hormati sahabat saya KTU Direktorat GTK Madrasah Mas Papa Supriyatna. Ini berdiri Mas Papa, ini luar biasa. Mas Papa ini Pak yang selalu mengatur dan merencanakan anggaran. Dan wabil khusus sahabat saya, teman setia dan sejati saya, Pak Hadi Sutikno, Ketua Umum PGN Indonesia. Beliau ini Pak Hadi, kalau tahu ada saya di Jawa Tengah dan sekitarnya, pasti selalu saya di WA dan selalu bertemu dengan saya. Dan seluruh panitia, Pak Ketua Panitia tadi, terima kasih pada seluruh kawan-kawan. Saya dengar ada di Jakarta, tadi pagi saya ketemu, ada dari Bekasi, ada dari Madura juga ada ya. Wah, terima kasih. Pak Bupati ini banyak sekali dan baik secara daring maupun secara luring. Pada hari ini kita berbahagia. Terus terang ketika saya dengar akan hadir lebih 200 orang dan muktamar ini, saya deg-degan juga. Dan karena saya tidak tahu bahwa ternyata pendopo ini sangat friendly terhadap Omicron. Saya bilang sama Mas Hadi hati-hati karena ini lagi naik Omicron itu dan COVID-19. Mohon di ini, tapi beliau mengatakan tidak. Pak Bupati Pak justru sangat membantu dan rupanya suasananya memang terbuka, dan mudah-mudahan di tempat ini saya isi Pak Bupati tadi adalah titik pemantik kita untuk berjuang bersama untuk melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang efektif. Kata Pak Bupati tadi, kalau Pak Yandri tadi menyampaikan semoga muktamar kedua ini akan melahirkan pikiran-pikiran, gagasan dan ide-ide yang konstruktif untuk kemajuan guru kita ke depan. Saya pikir itu pengantar saya, dan izinkan saya untuk membuka muktamar kedua PGN menuju guru profesional bermartabat dan sejahtera dengan mengajak hadirin untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah selesai tugas saya.
untuk membuka acara. Nah, ini lanjutannya. Perjalanan kita masih panjang, Jenderal. Sebelum saya naik di podium ini, saya sudah bisik-bisik Pak Kabid, Kakan Menak, dan Pak Bupati. Sebelum Pak Bupati hadir tadi, saya sudah bilang sama Mas Hadi jangan terlalu lama, karena pesawat saya itu jam 1 sekian. Dan di antara kita ini, saya sudah tahu tidak ada yang bisa memiliki ilmu menahan pesawat. Pastinya. Yang bisa menahan pesawat itu adalah Pak Menteri, Gus Menteri. Karena memang biasanya ada space waktu 5-10 menit kalau pejabat tinggi negara. Kalau saya dengan Mas Hadi ilmunya sama, tidak punya kemampuan untuk menahan pesawat. Teman-teman sekalian saya hormati, saya sederhanakan karena ini sambutan yang keempat. Apa sih tugas Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan itu? Saya sederhanakan dengan Mas Babai dan Pak Dirjen. Tugas Direktorat GTK itu adalah 4K. K yang pertama adalah memastikan kualifikasi guru. Guru kita masih ada 42.100 sekian yang belum memiliki kualifikasi S1 sarjana. Dan ini masalah besar buat kita, karena kalau mereka tidak S1 sarjana, maka mereka selamanya tidak bisa menjadi guru profesional. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Gus Menteri yang telah mengambil kebijakan yang sangat revolusioner, yaitu beliau membuat Universitas Islam Cyber Islam Indonesia dan menunjuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai penyelenggara kuliah online 100%, dan itu seluruhnya full beasiswa. Jadi tahun ini sudah dibiayai seluruhnya, tidak ada dibayar 1 rupiah pun. Alhamdulillah, dan ini membuat kita senang, dan mudah-mudahan tahun ini juga akan terus ditingkatkan kuotanya, dan mohon disampaikan kawan-kawan kita, karena mereka ini tidak S1 bukan karena tidak mau kuliah, tapi rata-rata mereka di daerah pinggir Indonesia. Kalau mereka kuliah, maka mereka madrasahnya akan bubar. Sehingga Gus Menteri kita berterima kasih atas kebijakan luar biasa ini, dan mudah-mudahan tahun ini kita akan tingkatkan kuotanya. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua adalah karier guru. Mohon izin Pak Bupati, guru kita itu ada sebanyak 777.000 sekian. Hampir 1 juta guru kita itu. Tetapi karier guru biasanya mentok 3D. Setelah kita lihat data simpatika, 4A ke atas itu hanya 40.000 guru. Biasanya mereka pensiun 3D, ya syukur-syukur bisa menjadi 4A. Mengapa demikian? Karena guru kalau mengurus kenaikan pangkatnya itu lama. 1 bulan, 2 bulan, bisa berbulan-bulan. Kalau sudah berbulan-bulan, itu bahasa Arabnya la khabar, wala salam, wala kalam, wala haula wala quwata illa billah. Saya masuk di GTK ini baru 1 tahun lebih. Saya bilang sama teman-teman di GTK, publik itu kalau mengurus pangkat, mengurus surat-surat lama, disangkanya kita mau cari duit. Jadi harus transparan, harus akuntabel. Jadi hari ini alhamdulillah kita telah membangun namanya elektronik penilaian angka kredit guru. Cita-cita saya ke depan, cita-cita saya, bukan hari ini ya, mungkin 1 tahun depan atau 2 tahun lagi, saya kepengen guru-guru kita itu kalau mengurus kepangkatannya, mereka mengerti sejarah perjalanan berkas-berkasnya. Jadi sudah tahu berkasnya itu
Kasubag TU. Berkasnya itu sudah di Kasubdit GTK. Berkasnya itu sudah di mejanya Direktur GTK. Dan tahu harinya, saya merindukan seperti itu. Sehingga Bapak kalau komplain dan mau marah jelas alamatnya. Ada apa Direktur GTK itu sampai 3 hari? Dan saya pastikan Bapak Ibu sekalian, kami dengan Pak Dirjen, tentu atasan kita, Gus Menteri, insya Allah kalau kenaikan pangkat guru dan karier guru tidak pernah ada berkas yang menginap di meja saya. Amin. Tanya Mas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke kantor saya jam 4 sore, sudah tidak ada clean table. Karena 2 persoalan. Pertama, yang namanya eselon 2 itu Pak, itu nasib kita tergantung Menteri Agama. Hari ini jaga bicara di sini, besok bisa saja SK-nya berbeda. Oleh karena itu, saya sadar setiap hari masuk kantor sudah merasa diri itulah hari terakhir saya masuk kantor. Tidak pernah ada pikiran untuk berlama-lama menjabat. Oleh karena itu selesaikan tugas hari itu juga. Yang kedua, saya ini kan anak pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Saya ini produk madrasah swasta. Saya ini alumni madrasah swasta. Tetapi ada plusnya Pak, saya mengaji pondok. Jadi ada dulu waktu di pondok ada kitab namanya Kitab Al-Kharaj, ditulis oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ulama fuqaha, ahli fikih, hakim agung, muridnya Abu Hanifah. Pada mukaddimah Kitab Al-Kharaj ini, Al-Kharaj itu kitab perpajakan, kitab tentang pajak dan bercerita tentang nasihat Abu Yusuf tentang perpajakan pada masa Khalifah Harun Rashid, Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada mukaddimah kitab itu dijelaskan, Abu Yusuf memberikan nasihat kepada Khalifah Harun Rashid bahwa wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, jangan kamu menunda pekerjaan hari ini untuk besok kau kerjakan, karena tidak ada jaminan sebentar malam Anda masih hidup. Jadi tidak boleh ada bengkalai kita wariskan kepada orang setelah kita, kecuali kebaikan. Itulah Bapak Ibu sekalian karier guru, dan Mas Papa ini sudah membuat madaris, jurnal madaris. Jadi Bapak Ibu kalau mau masukkan artikel, masukkan di situ. Gratis juga Pak. Itu karier guru. Dan Bapak Ibu sekalian kalau mengurus kepangkatan itu gratis. Karena Menteri Agama sudah menuangkan dipanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda mau minta uang itu hoax. 0 rupiah. Didengar Pak ya? 0 rupiah. Itu K yang kedua. K yang ketiga adalah kompetensi guru. Nah ini yang tadi disebutkan, guru profesional bermartabat. Kompetensi guru itu banyak Pak. Academic writing, menulis di jurnal, pembelajaran tindakan kelas, pendidikan tindakan kelas, banyak sekali. Diklat moderasi beragama, banyak sekali. Itu kompetensi guru. Bahkan Gus Menteri masih melanjutkan bantuan dari Bank Dunia untuk peningkatan kompetensi guru kita berbagai cara. Dan alhamdulillah tahun ini lewat arahan Gus Menteri dan Pak Dirjen, insya Allah ada beasiswa dari LPDP tahun ini untuk S2 dan S3 untuk guru. Kenapa tepuk tangannya tidak meriah? Saya sudah tahu maksud Anda itu. Jadi Bapak Ibu, saya sudah cek simpatika,
ternyata guru madrasah kita yang S2 itu dari 700.000 tadi itu baru 28.000 Bapak Ibu sekalian. Sementara madrasah kita ada 84.000 madrasah kita se-Indonesia, mulai RA, MI, MTS dan madrasah aliyah. Artinya cita-cita saya suatu waktu saya kepengen seluruh madrasah itu kepala madrasahnya minimal S2. Tahun ini ada beasiswa untuk S2 lewat LPDP. Bahkan Bapak Ibu kalau mau selektif ya bisa meningkatkan menjadi doktor. Kenapa? Sudah banyak juga guru-guru kita sudah doktor Bapak Ibu sekalian. Jadi dan itu beasiswa full tugas belajar. Ini saya lagi hitung nih, kira-kira berapa guru itu yang mau S2. Saya lagi hitung. Mohon Pak Hadi saya dibantu dari sekian ratus ribu jamaah Bapak ini, kira-kira semangat mau S2 itu berapa banyak? S3 Pak, S3. Soalnya jangan sampai kita anggarkan besar, itu ternyata tidak banyak yang mendaftar. Semangat ya? Nah, itu sudah ada anggarannya. Ini sedang mau turun dari PDP, saya sedang hitung. Tinggal kita berbagi berapa untuk beasiswa, berapa untuk PPG. Nah, PPG ini juga meningkatkan kompetensi. Kenapa? Masih ada 256.000 guru kita yang belum sertifikasi guru. Nah, mohon izin Pak Bupati, saya buka kartu saja. Kalau 256.000 ini belum masuk PPG, lalu kuota PPG kita 9.000 per tahun, maka mereka antrian 40 tahun. Itu melampaui jamaah haji. Oleh karena itu saya mohon izin sama Pak Dirjen, tahun ini dengan Gus Menteri, mudah-mudahan karena di Mas Papa itu sudah ada 9.000 kuotanya, mudah-mudahan ada kuota tambahan di luar 9.000 itu. Ini juga penting, karena kalau tidak maka guru-guru kita lama sekali untuk disertifikasi atau mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Ini yang ketiga. Nah sebetulnya yang ditunggu-tunggu bapak-bapak ini yang keempat. Yang keempat itu adalah GTK mengurus dan memastikan kesejahteraan guru. Tepuk tangan toh. Nah ini pelan-pelan Mas Hadi, pelan-pelan. Jangan langsung gaspol Pak. Saya lihat 5 menit lagi ya. Bapak Ibu sekalian, 1 bulan saya di jabatan ini langsung ada BSU, bantuan subsidi upah. Di penghujung tahun 2020. Waktu itu saya masih menjabat 1 bulan atau 2 bulan. Itu bantuan subsidi upah kurang 5 miliar, 1 triliun. Dan waktu untuk mencairkannya tinggal 2 bulan. Saya stres Pak. Stres saya itu jangan sampai tidak tercover, tidak tersalurkan. Untungnya ada data simpatika. Alhamdulillah di penghujung tahun 2020 itu terserap 100%. Kenapa tidak kencang anunya? Kencang. Memang duitnya tidak banyak Pak, tapi pada masa itu corona itu demikian tinggi di Indonesia. Alhamdulillah 2021 ini betul-betul berkah dari Gus Menteri Gus Yakut Khalil Qomas. Beliau suatu waktu bertanya kepada saya dan Pak Dirjen, kira-kira apa lagi yang harus menyentuh langsung maslahat guru.
saya sebutkan selisih tukin terhutang. Waktu itu 2021, alhamdulillah waktu itu Gus Menteri langsung bawa surat langsung ke Pak Presiden, dan di forum itu ada Bu Sri Mulyani, dan langsung diokekan bahwa dibayarkan tunjangan selisih tukin terhutang 2015-2018. Kenapa kurang temukannya itu? Banyak itu banyak. Kurang banyak. Guru kita itu dapatnya 1,7 triliun. Itu uang semua, Pak. Alhamdulillah, sepertinya pencairannya itu hampir 100%. 99,6%. Itu untuk membayar itu. Nah, tanggal 25 November 2021, ketika Hari Guru Nasional, pada malam anugerah Hari Guru itu, Gus Menteri dan Pak Dirjen ada di satu tempat. Saya dipanggil Gus Menteri, dan beliau mengatakan kepada saya, impasing guru tolong diurus. Nah, itu saya hitung bla bla bla, kemudian kita lihat simpatika, dan kita sudah alhamdulillah sudah mengajukan nota dinas dari Direktur GTK Pak Dirjen Gus Menteri, yang tadi seperti Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan langsung dari Komisi 8, Ketua Komisi 8 DPR RI. Tinggal sekarang ini kita tolong, kita bersabar sedikit, ya mudah-mudahan Allah, karena ini anggarannya itu dana BABUN namanya, itu lagi diusulkan. Kapan turunnya, bagaimana turunnya, yaitu kita menunggu dari aras itu. Karena bola itu bukan di kita. Kalau sudah jadi DIPA, itu urusan di saya, urusan di kita. Tapi ini urusan di luar kita. Mohon Bapak Ibu sekalian bersabar sedikit, yang mudah-mudahan kebaikan ini berpihak kepada kita. Amin. Saya tidak bisa menambah kalimat saya itu, karena memang demikian faktanya. Saya hanya saya sudah 2 kali teman-teman kita datang ke kantor untuk silaturahim, tapi banyak orang. 25 November Hari Guru Nasional, saya didatangi oleh teman-teman kita 150 orang. Ini silaturahim. Oke. Tanggal 30 Desember datang lagi teman-teman kita 500 orang silaturahim. Alhamdulillah. Saya berbicara, saya berdialog, saya menyampaikan apa adanya, dan waktu itu saya mengatakan, teman-teman sekalian, guru-guru sekalian yang saya hormati, saya adalah orang laut. Orang laut itu bicara apa adanya. Sampai saya minta kepada mereka agar mendekatkan wajahnya dengan wajah saya. Saya bilang, tatap wajah saya. Apa ada kepalsuan di muka saya ini? Apa ada potensi bohong di mata saya? Saya adalah orang laut, dan saya bilang sama teman-teman, standar moral saya mengikuti Profesor Wadulopa sekampung saya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, saya tidak menjanji apa-apa, tapi komitmen kita kawal bersama. Mudah-mudahan guru kita itu tadi meningkat kualifikasinya, karirnya baik, kompetensinya meningkat, kemudian kesejahteraannya terjamin. Apa cukup? Enggak. Alhamdulillah Gus Menteri baru alhamdulillah sudah menandat awal 2022 itu Gus Menteri menandatangani keputusan Menteri Agama terkait tata kelola pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan guru. Ini lagi kita hitung bagaimana mengeksekusi surat edaran menteri, karena ini sudah menjadi keputusan menteri. Inti dari keputusan menteri itu adalah
bagaimana guru-guru kita, terutama guru-guru honorer, terutama juga di guru-guru honorer di madrasah-madrasah negeri kita, itu ada jaminan ketenaga kerjaan. Jadi pokoknya begini, data nasional guru-guru kita yang mengalami kecelakaan kendaraan itu biasanya kan kendaraan motor. Dan saya sudah menduga bahwa guru-guru kita itu banyak naik motor. Benar ya? Nah dari situlah pemikirannya sederhana. Kalau mereka, kita tidak minta-minta mengalami kecelakaan kerja, siapa yang menjamin pengobatannya? Mestinya kan madrasah sebagai owner, penyelenggara pendidikan. Tapi kan nyatanya tidak semua madrasah kita bisa menjamin pengobatan guru-guru kita yang sakit. Pada titik ekstrim, kalau guru melaksanakan tugas profesionalismenya, lalu mereka meninggal dalam tugas, siapa yang menjamin? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini sudah ada payung hukum ditandatangani Gus Menteri tentang keputusan Menteri Agama terkait pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dulu, Pak. Kita lagi menghitung berapa iuran yang harus dibayarkan oleh Kementerian Agama terkait keselamatan kerja ini. Karena kita juga tidak mau ada guru-guru dikejar-kejar karena belum membayar iuran. Nah ini juga lagi kita hitung, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri pidato saya ini dengan bercerita satu riwayat yang inspiratif terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya putra dua, namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Dua-duanya menjadi khalifah sepeninggal Khalifah Harun Ar-Rasyid. Al-Amin dan Al-Ma'mun punya guru namanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai adalah seorang ulama Basra yang sangat ahli nahwu dan wafat pada tahun 1189 Hijriah. Dan beliau mendapatkan kehormatan untuk mengajar dua putra mahkota raja, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ada hal yang unik di istana Khalifah Ar-Rasyid. Begitu Imam Al-Kisai selesai mengajar di istana, maka dua putra mahkota itu berlomba-lomba berebutan untuk mengambil sepatu gurunya. Satu sepatu kanan dipegang Al-Amin, satu sepatu kiri dipegang oleh Al-Ma'mun. Dan dua-duanya berlari untuk memasukkan kedua kakinya, gurunya, ke sepatunya. Dan pemandangan ini setiap hari terjadi di istana, sehingga menjadi buah bibir di istana itu. Hebat sekali guru Imam Al-Kisai itu. Bayangkan dua putra mahkota demikian takzim kepada guru. Suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil Imam Al-Kisai dan beliau bertanya, wahai guru wahai Syekh Imam Al-Kisai, siapa orang yang paling layak dihormati di kerajaanku ini? Imam Al-Kisai menjawab, Baginda Khalifah, tidak ada orang yang paling mulia ahli ilmu kecuali Baginda Raja Paduka Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid mengatakan tidak. Ada orang yang paling dimuliakan di kerajaanku ini selain saya. Imam Al-Kisai bertanya, siapa wahai Amirul Mukminin? Ar-Rasyid menjawab, orang yang paling dimuliakan di kerajaanku selain saya adalah seorang guru mengaji yang setiap selesai mengajar dua putra mahkota, kedua putra mahkota itu berebut untuk mengambil sepatunya
dan sepatunya dipasangkan kepada dua kaki. Imam Al-Kisai berkata kepada Ar-Rasyid, ampun baginda raja, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada putra raja. Mereka sendiri yang punya inisiatif menghormati guru. Beliau mengatakan, tidak, saya setuju anak saya begitu, karena memang di kerajaan ini setelah orang tua dihormati, ada penghormatan yang tinggi kepada guru. Tangan bawah. Inilah rahasia mengapa terjadi Renaissance pada abad 8 sampai 15 atau 1000 tahun pertama pada masa kerajaan Islam, di mana para ulama-ulama, para masyarakat Islam pada saat itu based knowledge based society. Masyarakat Islam pada saat itu menghormati guru. Begitu hebatnya seorang guru pada saat itu, ijazah seorang murid itu tidak menuliskan madrasahnya. Mahasiswa kalau selesai perguruan tinggi Al-Jami'ah tidak menuliskan nama perguruan tingginya, tapi yang ditulis di situ ijazahnya adalah nama gurunya. Sehingga pada saat itu terjadi ar-rihlah fi talabil ilm atau ar-rihlah fi talabil hadis. Imam Bukhari itu gurunya 1800. Imam Ahmad banyak gurunya, Asy-Syafi'i banyak gurunya, Abu Yusuf banyak gurunya, Imam Malik banyak gurunya, Abu Hanifah 600 gurunya. Banyak sekali gurunya. Karena waktu itu guru sangat dihormati. Oleh karena itu Bapak sekalian, tugas guru itu tidak sekedar mengurus impasi, dan mengurus peradaban. Jadi saya bilang sama Mas Hadi, itu adalah bagian yang harus kita kerjakan, tata kelola yang selesai kita bereskan. Tetapi jauh lebih besar daripada itu, kalau bangsa Indonesia ini mau maju, maka dia harus menghormati guru. Yang terakhir, yang kedua, saya merindukan Pak Bupati naik pangkat lagi. Semoga beliau juga jadi menteri suatu waktu. Saya tidak basa-basi Pak Bupati. Saya ke Mesir. Saya lihat teman-teman di Mesir. Tetangga saya anaknya 4 orang ke Mesir semua. Saya tanya, Pak, Bapak ini hanya guru agama, kenapa bisa anaknya 4-4-nya di Al-Azhar Kairo? Dari mana ambil duitnya? Enggak, Pak, karena saya guru agama, maka anak saya semua di Al-Azhar. Kenapa? Semua gratis. Jadi di Mesir itu semenjak Profesor Taha Hussein menjadi Menteri Wakaf dan Pendidikan Mesir, pada saat itu seluruh pendidikan di Mesir pada seluruh tingkatan, pada semua level digratiskan. Oleh karena itu beliau mengatakan, statement Taha Hussein luar biasa, pendidikan itu seperti udara, siapapun yang menghirup udara di Mesir itu gratis. Alhamdulillah Indonesia sudah mulai, sudah ada namanya KIP, sudah ada tadi Perdana Bos, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, itu pelan-pelan mengarah ke sana, mudah-mudahan. Dan untuk yang ini saya ingin sedikit supaya para guru kita mengerti bahwa Pak Zen itu dan Mas Papai sedang bekerja, Pak Kakanu semua bekerja, apalagi Gus Menteri pada tanggal 23 September 2021 sudah menandatangani MOU dengan Kepala Perpustakaan Nasional, dan salah satu item di MOU itu adalah semua guru dan tenaga pendidikan dari Sabang sampai Merauke memiliki akses yang gratis untuk membaca atau meminjam buku di Perpustakaan Nasional secara gratis. Artinya hari ini Bapak-Ibu sekalian, semua guru bisa mendaftar, aplikasinya itu saya sudah tulis surat ke seluruh Indonesia, dan semua guru bisa mengakses, bisa membaca secara gratis 3 miliar artikel yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Tepuk tangan dulu.
Sehingga kalau ada yang terlambat dibayar tukinnya masih bisa baca buku. Saya pikir itu penting saya sampaikan karena buku adalah jendela dunia, buku adalah sumber pengetahuan, buku adalah tanda atau simbol kewarasan bangsa. Sepanjang guru masih baca buku, itu masih waras bangsa. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita bekerja berdasarkan cinta, teaching by heart, karena cinta adalah merupakan, ya, saya selalu kutip itu Pak Sadi Padi, jangan dulu pernah berkata, love is pure, love is power, love is a magic of change, love is a mirror of divine beauty. Cinta itu adalah obat, cinta itu adalah power, cinta itu adalah magic untuk perubahan besar, dan cinta itu adalah cerminan kemahaindahan Tuhan. Demikian Allahumma billah komentari. Selamat bermuktamar. Semoga kita bisa menghasilkan guru profesional bermartabat dan sejahtera. Guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.